Begini, orang sufi sepanjang abad, ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak punya pilihan kata untuk disampaikan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ketika menulis kitab Sirul Asrar misalnya, beliau paparkan semua itu dan banyak yang kita tak paham dari kalimat, dari zahirul alfaz. Tapi beliau mengatakan begini, ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan dalam ungkapan kalimat. Banyak lagi yang tidak dapat disampaikan. Maka yang sedikit saja memilih kata itu sulit. Itu sebab mereka membuat istilah yang hanya mereka sepakati bahwa maksudnya adalah ini. Dan istilah ini mungkin yukhalif, menyalahi istilahat kalamiyah. Akhirnya orang-orang yang tidak setuju ini, dia menabrakkan bahwa ini telah keluar daripada akidah ini. Padahal tidak. Kami tidak pernah mendapatkan bahwa tokoh sufi itu, baik yang selalu berbicara tentang ilmu irfani, dia keluar dari Asy'ariyah. Bahkan selalu dikatakan tasawuf asasnya adalah Asy'ariyah. Kalau tidak berdiri di Asy'ariyah, tidak jadi ahli hakikat, tidak jadi. Orang yang nak menjadi ahli hakikat kena pindah akidah dulu ke Asy'ariyah. Kalau tak pindah ke Asy'ariyah tak jadi. Coba tengok di sifat 20 yang akidah itu khusus untuk disediakan untuk orang awam. Dan pertama sifat yang diangkat adalah wujud. Dan itu pintu masuk sebetulnya kepada ilmu hakikat tentang wujud. Baik orang yang mengatasnamakan Asy'ariyah, sebetulnya mereka tidak keluar dari penggunaan akal semata-mata dan tidak masuk kepada tajribah ruhiyah. Nah, sehingga ada dua perkara yang menyebabkan mereka sampai tidak akan mengerti. Ya, sebetulnya ada 4. Saya ringkas 2 saja yang paling penting. Kepada ilmu irfani ini. Pertama, pandangan mereka kepada wujud. Asy'ariyah dan orang-orang sufi telah menjelaskan panjang lebar tentang wujud itu wahidun. Tetapi jika kita menggunakan akal, wujud itu katsiratun. Dan ini yang menyebabkan mereka tidak akan paham. Kalau juga mereka menganut Asy'ariyah, mereka terjebak di telaga yang sama dengan Mu'tazilah dan Salafiyah yang memandang bahwa wujud itu katsiratun. Yang kedua, hakikah. Asy'ariyah dan orang-orang sufi mengatakan bahwa hakikah itu wahidatun. Tetapi selain itu akal mengatakan 2 hakikat itu. Ana wa anta, al-khaliq wal makhluk. Nah, selama ini mereka tidak masuk kepada tajribah ruhiyah ini dan melihat hakikatul wujud wa hakikatul haqiqah, mereka tidak akan mengerti. Bukan tidak akan mengerti, tidak mau mengerti. Saya tidak yakin kalau mereka tidak mengerti. Karena alim dan buku itu ada dan boleh dibaca. Dan mereka beramal ibadah. Dan insya Allah ikhlas karena Allah. Dan apabila membaca ilmu hakikat sebetulnya membaca jiwa mereka. Kalau memang mereka mendapatkan natijah daripada ibadah itu. Atau saya mempunyai alternatif begini. Ulama-ulama dulu juga menolak. Ulama sufi ketika mengangkat satu istilah. Yang dia tahu bahwasanya istilah ini secara zahir akan yukhalif kepada nas. Ulama fikih itu umpama seorang yang berdiri di atas menara mercusuar yang selalu mengintai, seperti mercusuar yang berdiri di tepi laut yang mengintai musuh datang dari laut. Kalau ada musuh maka dia akan arahkan senter itu ke mereka dan mereka akan ditenggelamkan. Nah, ulama fikih itu menjaga alfazun nas agar tidak kotor, agar tidak rusak. Jadi ketika orang sufi mengangkat satu kalimat yang yukhalif nas ini, maka ditenggelamkan. Dan sepanjang sejarah orang sufi menghormati, oke, saya buang ini, saya ganti dengan ini. Kalau masih melanggar, dibuang lagi. Tetapi ucapan itu sudah terucap dan tertulis dan terus diangkat. Contoh misalnya Wihdatul Wujud. Imam Ibnu Arabi bukan seorang yang mengangkat istilah itu. Tetapi orang yang membaca tulisannya mencium bau Wihdatul Wujud. Terus diangkat. Insanul Kamil juga sama. Bukan beliau yang sebenarnya yang mengangkat. Cuma ya, beliau memperbaiki istilah-istilah yang sebelumnya tersebar dan terpisah-pisah. Namun ketika orang menyerang, akhirnya orang sufi mengatakan oke, saya Wihdatul Wujud. Tapi Wihdatul Wujud imani bukan ilhadi. Terus akhirnya menjadi polemik dan tidak akan berakhir. Saya mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ya, tasawuf itu marahil. Beliau mengatakan if'al ma wajab ya'tika ma wahab. Ya, lakukan 2 marhalah pertama, selanjutnya Anda akan tahu akan mendapatkan natijah itu, wallahu a'lam.